Halo sobat, kembali lagi bersama saya ya di video ini dan channel ini. Kali ini saya tuh mau bahas mengenai keabadian Ratu Adil dan Sang Pamong Bumi. Wow, ternyata Ratu Adil itu abadi ya, dan Pamong Bumi ternyata juga abadi. Kali ini kita bahas ya mengenai keabadian Sang Ratu Adil dan Sang Pamong Bumi atau Pamong Sepuh, dimana ternyata Ratu Adil ini akan menjadi makhluk abadi bersama dengan Sang Pamong Bumi, Pamong Sepuh ya. Ratu Adil dan Sang Pamong akan melewati cerita kehidupan bumi bersama-sama dengan jalan yang berbeda. Jadi Sang Pamong dan Sang Ratu Adil nanti dia akan selalu melewati kehidupan di bumi, cerita-cerita kehidupan di bumi bersama-sama, hanya jalannya yang berbeda. Karena kodratnya Sang Pamong itu menjadi Sang Pamomong, para ksatria ataupun raja penguasa yang akan memimpin tanah Jawa. Dia Pamong, raja tanah Jawa. Sedangkan Ratu Adil itu adalah seorang raja sejati. Jadi Sang Pamong ini nanti dia memiliki kewajiban, memiliki tugas untuk melayani momongannya, untuk mengarahkan, mendidik, melayani momongannya. Sedangkan Ratu Adil sendiri, Ratu Adil itu adalah raja sejati, ratu sejati, dimana Sang Ratu Adil itu memiliki kekuasaan, dimana Sang Ratu Adil dan Sang Pamong Sepuh atau Pamong Bumi ini nanti dia akan selalu melewati kehidupan bersama-sama di bumi, dan semuanya akan terasa silih berganti. Semuanya itu silih berganti. Yang berlalu akan berlalu, yang pergi akan pergi, yang hilang akan hilang, yang mati akan mati, yang baru akan datang. Selalu ada hal-hal baru yang akan muncul. Akan selalu ada manusia-manusia baru yang akan jadi momongannya. Akan selalu ada ilmu-ilmu baru yang dimunculkan di muka bumi ini. Jadi Sang Ratu Adil akan tetap abadi bersama Pamong sejati atau Pamong Sepuh. Pamong Bumi ini ya, dia Pamong Sepuh, Pamomong paling sepuh di bumi. Dia yang paling sepuh, dimana Ratu Adil ini sebagai ratu sejati, dia tetap memiliki tanggung jawab, memiliki tugas untuk memimpin. Sedangkan Sang Pamong dia memiliki tugas selain memomong, dia melayani. Dan tidak dibenarkan bagi seorang Pamong itu untuk melukai ataupun membunuh atau menyerang. Tetapi bagi Ratu Adil, membunuh, menyerang, melukai hal yang biasa dan wajar. Karena apa? Derajat dia sebagai seorang penguasa. Membunuh, mematikan ataupun melukai itu hal biasa, nggak gimana-gimana. Dimana Ratu Adil dan Pamong ini dia itu akan menjadi satu paket. Jadi Pamong Sepuh dan Ratu Adil suatu saat nanti di kehidupan ke depan, mereka berdua akan menjadi satu paket, dimana Ratu Adil akan menjadi perisai bagi Sang Pamong dan momongannya. Ratu Adil itu akan menjadi penolong nantinya bagi Pamong dan momongannya. Entah siapapun manusia di kedepan hari yang akan dimomongnya, dia akan menjadi sangat beruntung. Karena apa? Siapapun momongan dari Sang Pamong Sepuh, dia akan menjadi prioritas bagi Ratu Adil. Yang diprioritaskan bagi Ratu Adil adalah Sang Pamong dan momongannya, bukan yang lain. Jadi sangat beruntung bagi Sang Pamong, sang momongannya dari Pamong Sepuh ini. Dan tentunya Ratu Adil punya cara untuk membantu. Mungkin kalau Ratu Adil bisa jadi penguasa, bisa jadikan kerajaan momongannya Sang Pamong Sepuh menjalin kerjasama dengan kerajaan Ratu Adil, menjalin hubungan dekat, menjalin kekeluargaan yang erat. Dimana Ratu Adil ini nanti
dia akan menjadi perisai bagi momongannya sang pamong sepuh. Dan Ratu Adil memiliki cara untuk melindungi sang momongan dari pamong sepuh, bahkan melindungi pamong sepuh sendiri. Walaupun sang pamong sepuh itu tidak bisa mati, pamong sepuh itu adalah makhluk abadi. Dia tidak akan bisa mati. Segala senjata, segala ilmu, segala kekuatan tidak akan ada yang mempan di hadapan sang pamong sepuh. Karena kodratnya dia itu makhluk abadi. Makhluk abadi yang sejati. Itu pamong sepuh. Aneka ragam ilmu, aneka ragam senjata, aneka ragam kekuatan tidak akan mempan, sia-sia. Begitu pula dengan Ratu Adil. Aneka ragam senjata, aneka ragam ilmu, aneka ragam kekuatan juga akan sia-sia di hadapan Ratu Adil. Karena apa? Ratu Adil dan pamong sepuh memiliki satu kekuatan yang sama. Ratu Adil dan pamong sepuh itu memiliki energi, kemampuan, kekuatan itu yang sama. Hanya saja mungkin sang pamong sepuh lebih tua daripada Ratu Adil, tapi kekuatannya sama. Dan kodratnya berbeda karena pamong sepuh kodratnya sebagai pamong, sebagai pelayan. Kalau Ratu Adil kodratnya sebagai penguasa. Dimana kedua hal ini antara Ratu Adil dan pamong sepuh, pamong bumi, kedua-duanya akan menjadi makhluk abadi. Karena mereka berdua akan menjadi satu paket. Mereka akan menjadi satu paket. Setiap di kehidupan, kalau di situ ada pamong sepuh, berarti di situ ada Ratu Adil. Di dalam kehidupan itu pasti ada Ratu Adil. Karena apa? Ratu Adil akan selalu menyertai pamong sepuh. Di setiap cerita-cerita kehidupan, setiap ada pamong sepuh, di cerita hidup itu pasti ada Ratu Adil. Dan Ratu Adil pasti punya banyak cara untuk membantu pamong sepuh dan momongannya. Dimana selama pamong sepuh masih hidup, Ratu Adil juga akan hidup. Ratu Adil tidak akan bisa mati kalau pamong sepuh belum mati. Ratu Adil hanya akan bisa mati kalau pamong sepuh bisa mati. Selama dia hidup, Ratu Adil akan tetap hidup. Selama dia ada, Ratu Adil akan tetap ada. Karena apa? Ratu Adil dan dia itu satu paket. Satu kekuatan yang terpecah menjadi dua bagian. Tetapi kekuatan itu sama. Apa yang dimiliki oleh pamong sepuh dimiliki Ratu Adil. Kekuatan alam yang dimiliki pamong sepuh dimiliki Ratu Adil. Jadi dua pribadi ini antara pamong sepuh dan Ratu Adil, mereka itu sama, satu kekuatan. Dimana mereka berdua akan menjadi satu paket di kehidupan yang akan datang. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.